Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ya, kali ini kita untuk pertemuan terkait dengan materi mata kuliah hukum dagang, yaitu pengetahuan hukum. Ya, kita lihat di sini. Oke, pengetahuan hukum. Ya, hukum secara umum. Arti hukum. Hukum yaitu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Oke ya, dari arti hukum itu maka terdapat unsur hukum. Ya, unsur hukum ada 4 ya. Yang pertama yaitu peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, bersifat memaksa, dan keempat, adanya sanksi yang tegas. Ya, kita akan bahas satu-satu sini. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum. Ya, ciri hukum yang pertama adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang. Ya. Selanjutnya sifat dari hukum, yaitu bahwa hukum mengatur dan memaksa serta adanya sanksi yang tegas. Oke. Tujuan hukum. Ya. Tujuan hukum yaitu mengabdi pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Ya, yang pertama, tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tata tertib. Ya. Keempat, suasana damai. Kelima, aman. Keenam, sejahtera. Ya, dan yang terakhir ketujuh yaitu keadilan sosial. Ya, ini adalah tujuan dari hukum. Oke, kita lanjut ke subjek hukum. Ya, subjek hukum ada 2. Yang pertama disebut orang, yaitu naturalized person. Ya, yang kedua badan hukum, yaitu reh person. Ya, manusia pribadi, yaitu naturalized person, mempunyai hak, tetapi tidak selalu cakap hukum. Ya, yang disebut handlings on back one head. Ya, yang kedua cakap hukum, yang terakhir yaitu tidak cakap hukum. Kita bahas satu-satu di sini. Tidak cakap hukum, ya, sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata, ya, yang dimaksud tidak cakap hukum yaitu orang yang ditaruh di bawah pengampuan, ya. Ketidakcakapan sungguh-sungguh, ya, biasa disebut sebagai kuratel, ya, atau fatalities handlings on back one head, ya, itu disebut tidak cakap hukum, ya, yaitu orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Selanjutnya orang yang belum dewasa. Ketidakcakapan menurut orang yaitu wanita, ya, seorang wanita yang di dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri, ya. Ini termasuk, ya, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1, ya, tahun 1971 tentang perkawinan, ya. Oke, kita lanjut ke objek hukum, ya. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perikatan. Ya, objek hukum itu berupa benda. Yang pertama yaitu benda tetap. Ya, benda tetap, ya, itu benda tetap tak bergerak. Ya, dibagi menjadi yang pertama bertubuh atau berwujud. Contohnya seperti tanah, kapal, gedung, ya, dan lain-lain. Yang kedua yang tak bertubuh atau tak berwujud, yaitu contohnya adalah hak tanggungan atau hipotek, ya. Selanjutnya benda bergerak. Ya, benda bergerak yaitu yang pertama adalah yang bertubuh atau berwujud seperti mobil, alat kantor, dan lain-lain, ya. Yang kedua benda bergerak yang tak bertubuh, yaitu yang tak berwujud, yaitu piutang,
hak kekayaan intelektual, ya, dan lainnya. Oke, kita masuk ke perbuatan hukum. Ya, perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, itu adalah perbuatan hukum. Lalu sumber hukum, ya. Sumber hukum di kita di Indonesia ada 5. Ya. Yang pertama adalah undang-undang. Ya. Yang kedua kebiasaan atau adat. Ketiga yaitu jurisprudensi, yaitu keputusan hakim. Ya. Keempat adalah traktat, yaitu perjanjian internasional. Kelima yaitu doktrin. Ya, doktrin di sini dimaksud adalah pendapat para sarjana hukum, para ahli. Ya. Oke, kita masuk ke norma hukum di Indonesia. Ya, norma hukum di Indonesia pertama ada HTN, yaitu hukum tata negara. Yang kedua ada HAN, yaitu hukum administrasi negara. Ya. Selanjutnya ada hukum pidana, ya, dan hukum perdata. Ya. Dalam hukum perdata ini terbagi, ya, atau ada subtemanya, ya, masing-masing dari hukum perdata. Ya. Yang pertama itu ada hukum perorangan, yaitu personal reh. Yang kedua ada hukum keluarga, ya, familiar reh. Ya. Dalam hukum keluarga ada juga di situ hukum perkawinan dan hukum keluarga. Ya. Selanjutnya dalam hukum perdata yang ketiga yaitu adanya hukum waris. Ya. Keempat ya, ada hukum harta kekayaan. Ya, disebut vermogenrecht. Ya. Dari harta kekayaan ini ada hukum kebendaan, zakenrecht, dan hukum perikatan yaitu verbintenissenrecht. Ya. Ini termasuk ya yang dalam lingkup hukum perdata. Oke. Pembagian hukum. Ya. Pembagian hukum bisa dilihat ya. Yang pertama menurut bentuknya. Ya. Dari bentuknya ya, hukum ada 2, yaitu hukum tertulis, yaitu undang-undang dan peraturan yang lain. Yang kedua, hukum tak tertulis, yaitu hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai hukum adat. Oke. Pembagian hukum yang kedua yaitu menurut waktu berlakunya. Ya, yaitu ada ius constitutum, hukum positif. Ya, arti hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang. Ya. Selanjutnya ada ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan. Ya, hukum yang dicita-citakan ya, masa depan kita seperti apa hukumnya? Ya, inginnya seperti apa? Ya. Itu adalah ius constituendum. Dan ada hukum alam. Ya, hukum alam itu berlaku dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Oke, ya. Selanjutnya pembagian hukum ya, yang terakhir yaitu menurut isinya. Ya, menurut isinya yang pertama yaitu hukum privat atau hukum sipil. Ya. Di sini ada hukum perdata dan hukum dagang, ya, dan yang lain-lain terkait dengan hukum privat. Ya. Yang kedua ada hukum publik atau hukum negara. Ya. Yang masuk dalam hukum publik ya, yaitu ada HTN, ada HAN, ada hukum internasional, ya, hukum pajak, hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, ya, hukum pidana dan yang lainnya. Ya. Ini pembagian hukum. Ya. Jadi hukum dibagi ada menurut bentuknya, ada menurut waktu berlakunya, dan ada menurut isinya. Oke, pengertian hukum privat atau biasa disebut sebagai hukum sipil. Ya, hukum sipil dalam arti luas yaitu meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja. Ya, ini kaitannya pengertian dari hukum privat. Oke ya. Untuk kali ini pertemuan kita ya membahas terkait dengan pengetahuan hukum ya, suatu pengantar dari nanti kita masuk dalam materi hukum dagang ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.